Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Tri Setiawan Pamungkas SAPMPA dan kepada para viewers yang menonton video saya ini. Di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil ujian akhir semester atau UAS pada matkul Birokrasi dan Governansi Publik kelas B3. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Oktarina dengan NIM 220910201142. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih salah satu bentuk organisasi hibrida atau quasi government yang saya pilih, yaitu di sini PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, kenapa sih saya milih PT Telkom Indonesia ini, apakah termasuk quasi government? Nah, simak penjelasan pada poin selanjutnya, yaitu gambaran dan karakteristik. Nah, poin yang pertama ini tentang kepemilikan pemerintah ya. Jadi di sini tuh maksudnya PT Telkom Indonesia ini tuh kan di bawah naungannya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan jelas dong BUMN ini milik pemerintah Republik Indonesia. Jadi secara tidak langsung memang milik pemerintah. Namun kalian juga sadar kan bahwa bentuk dari PT Telkom ini tuh masih PT alias perseroan terbatas, yang mana ini tuh bisa disebut sebagai bisnis yang mencari keuntungan gitu. Nah, poin yang kedua ini kan tentang kepemilikan saham. Jadi, tentang kepemilikan saham di sini itu bisa dilihat pada gambar ini. Nah, di sini itu jelas tertera bahwa pemerintah itu kan di sini sahamnya hanya 52,09% pada saham yang seri B. Nah, kalau saham yang seri A ini semuanya itu milik pemerintah. Tapi kan yang seri B itu bagi dua kan, pemerintah sama publik. Dan publik di sini itu termasuk personal, perusahaan swasta, dan lain-lain gitu. Yang besarannya segini. Nah, apa sih tujuan dari publik ini kok berinvestasi saham pada PT Telkom? Nah, mungkin saja tujuannya itu untuk membantu meningkatkan keuangan perusahaan Telkom ini. Bisa juga nanti untuk uangnya itu modalnya, investasi modal ini untuk pendukung infrastruktur dari program pemerintah gitu. Nah, untuk poin selanjutnya tetap pada gambaran dan karakteristik. Nah, yang ketiga ini kan tentang bermitra bersama pihak swasta gitu ya. Maksudnya di sini tuh kayak bekerja sama dengan pihak swasta mengenai apa? Mengenai apapun. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, di sini itu pihak Telkom bermitra bersama AWS atau Amazon Web Service, di mana pada forum yang namanya itu AWS Cloud Days 2022 yang lalu. Intinya ya, pada forum ini tuh AWS alias Amazon Web Service membawa teknologi yang namanya Cloud Technology Leadership, dan peran PT Telkom Indonesia ini di sini untuk membantu apabila ada persoalan tentang cloud, kayak apa ya, kayak keamanan sibernya, habis itu konektivitasnya, pokoknya tentang telekomunikasi. Nah, jadi tujuannya untuk siapa? Ya untuk sektor swasta, pemerintah juga, BUMN. Nah, intinya itu. Nah, pada poin selanjutnya yang nomor terakhir ini tentang partisipasi pada program pemerintah bersama pihak swasta. Jadi di sini juga ada kayak artikel berita lagi. Semua tadi artikel itu pada website PT Telkom telkom.co.id, dan ini juga termasuk. Ini tentang apa? Tentang berita yang ini. Dimana berita ini tuh menjelaskan bahwa pemerintah itu inginlah menyelenggarakan infrastruktur yang disebut Patara 2, infrastruktur SKKL atau sistem komunikasi kabel bawah laut di Papua itu dinamai Patara 2. Jadi intinya kemudian juga pemerintah di sini itu untuk
bisa memberikan perizinan, percepatan, perbaikan apabila ada masalah kabel bawah laut tapi milik Telkom Group. Jadi bukan di Patara 2 tadi, bukan milik pemerintah Papua ininya. Pokoknya di sini itu Telkom Group itu sebagai apa? Sebagai pelaku usahanya, sebagai pelaku usaha yang menciptakan infrastruktur SKKL atau Patara 2 tadi di Papua. Kemudian pihak swasta apa perannya di sini? Pihak swasta ya tadi pada investasi modal, di mana mendukung infrastruktur yang mana program ini milik pemerintah. Nah, sekarang masuk pada penjelasan mengenai uraian publik yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia, atau dalam kata lainnya lah ya, PT Telkom Indonesia ini berperan dalam pelayanan publik itu seperti apa. Jadi pada poin yang pertama ini tentang penyedia layanan telekomunikasi. Jadi di sini itu kita kan juga sehari-hari menggunakan internet, bahkan kalau di rumah itu wifi. Jadi ya jelas PT Telkom ini menyediakan layanan terkait telekomunikasi seperti penyediaan jaringan yang ada pada kartu SIM di HP kita. Habis itu juga wifi yang kalau di PT Telkom ini namanya IndiHome. Habis itu penjualan kuota internetnya, jaringannya, pokoknya ini itu semua sejak tahun 1965 dan kelahirannya itu lebih lengkap pada tanggal 6 Juli 1965. Jadi sampai sekarang loh bahkan menjadi yang tercepat kalau tentang pengunduhan atau download sesuatu seperti pada gambar di sini atau lebih lengkapnya di sini teng. Nah, di situ kemudian pada slide selanjutnya ini poin tentang mendukung para pelaku UMKM untuk go internasional. Jadi di sini juga terlihat pada ada berita bahwa PT Telkom ini membawa para pelaku UMKM binaannya pada ajang Cina ASEAN Expo. Jadi awalnya tuh gini, PT Telkom Indonesia itu membantu para pelaku UMKM, diedukasi, kemudian dibina terus mengenai perkembangan zaman yang semakin canggih ini, gimana cara menghadapinya, bla 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 seperti itu. Kemudian UMKM binaan ini dibawa sampai ke ajang itu tadi, Cina ASEAN Expo. Di ajang ini para pelaku UMKM-nya itu membawa perkembangan usahanya itu biar bisa lebih luas lagi. Nah, slide selanjutnya ini tentang platform Satu Sehat. Jadi gini, PT Telkom Indonesia ini ada kok beritanya di sini. Tereng. Di situ PT Telkom itu membuat platform Satu Sehat yang dikhususkan hanya untuk bidang kesehatan untuk membantu para medis, yang mana di sini sudah mengintegrasikan sebanyak ini. Kalian bisa baca sendiri. Sebanyak itu apa sih kalau platform Satu Sehat ini, kalau kalian nanya ya. Jadi platform Satu Sehat ini secara singkatnya itu sejenis platform menjelaskan tentang kesehatan, data kesehatan nasional dan sudah berstandar global. Nah, sekarang masuk pada permasalahan kalau PT Telkom Indonesia nggak dibentuk. Yang pertama tentang gangguan konektivitas. Jadi kita kan disediakan internet, kuota, ataupun wifi kalau ada di rumah itu buat mengakses segala sosmed, untuk melihat berita, atau hanya untuk sekedar main-main sosmed aja, atau dan lain-lain sebagainya. Dan kalau kita keluar pun, kalau kita bawa HP gak ada internetnya, kita gak bisa mengakses apapun loh. Jadi benar-benar internet itu sepenting itu. Intinya untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan yang benar-benar apa-apa nih udah serba digital gitu loh. Jadi kenapa kalau permasalahan kalau PT Telkom ini nggak dibentuk? Karena PT Telkom ini kan sebagai provider yang tercepat ya. Kalau kalian lupa pada datanya, yaitu ini. Nah, di situ kan benar-benar yang tercepat. Jadi kita tuh benar-benar harus bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi juga nggak boleh santai-santai, harus benar-benar cepet gitu loh. Dan kita butuh provider yang cepet, yaitu misalnya Telkomsel milik PT Telkom Indonesia gitu.
Nah, kemudian yang kedua, ini menciptakan terganggunya pelayanan publik. Jadi istilahnya gini, sekarang tuh kayak pelayanan publik, pembuatan KTP, akte kelahiran, akte kematian, KK, dan lain sebagainya ini bisa memakai satu aplikasi. Dan ini udah banyak kok di berbagai daerah itu dibuat aplikasi buat pembuatan pelayanan publik ini. Dan tapi permasalahannya kalau PT Telkom nggak dibentuk itu, bagaimana kita bisa mengakses aplikasi tersebut? Kita susah juga loh, kita harus kembali ke zaman yang serba manual dulu kalau kita nggak punya internet ataupun wifi untuk mengakses aplikasi yang udah disediain oleh pemerintah ini. Nah, kemudian juga pada saat COVID-19 aja COVID-19 itu kan membuat kita semuanya beraktivitas di dalam rumah. Jadi kita dalam rumah juga harus produktif dong. Kayak contohnya kita tetap bisa sekolah dengan cara apa? Memakai Zoom ataupun mengumpulkan tugas. Dulu saya itu lewat Classroom. Dan dulu itu saya pernah guru saya memberikan deadline yang benar-benar singkat. Jadi dibutuhkan dong provider yang tercepat, yaitu milik PT Telkom Indonesia ini, untuk bisa mengakses segala apapun kayak Zoom, mengumpulkan tugas, dan lain-lain. Habis itu tentang persaingan pihak swasta. Di sini tuh maksudnya gini, meskipun PT Telkom Indonesia gak dibentuk ya, tapi kan masih ada perusahaan swasta, kayak contohnya Excel Axiata itu tuh milik perusahaan swasta. Tapi balik lagi pada provider yang tercepat tuh apa? Habis itu juga pemerintah itu kalau nggak buat PT Telkom ini itu bisa mendapatkan keuntungan itu di bidang telekomunikasi lah ya, maksudnya itu tuh dari apa gitu loh. Jadi tetap PT Telkom Indonesia ini dibutuhin. Nah, yang terakhir itu permasalahan mengenai sulit berkembangnya industri lah di bidang telekomunikasi ya. Jadi itu gini, PT Telkom Indonesia kan memang bergerak di bidang telekomunikasi ya, seperti yang kalian semua tahu dan sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau nggak ada PT Telkom ini, lapangan kerjanya itu jadi lebih sempit banget dong. Ini kan punyanya pemerintah, dan pemerintah itu membuat PT Telkom ini itu untuk bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang punya potensi di bidang telekomunikasi. Jadi secara tidak langsung lapangan kerjanya jadi sempit, terus potensi SDM itu yang bisa di bidang telekomunikasi nggak bisa berkembang, nggak bisa dipraktekkan istilahnya. Jadi seperti itu permasalahannya. Nah, sekian penjelasan mengenai hasil dari UAS atau ujian akhir semester pada matkul birokrasi dan governansi publik kelas B3 dari saya, yaitu Andina Oktarina. Mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan kata maupun kekurangan tentang penyampaian informasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.